Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Bertemu lagi dalam urian-urian tasawuf perspektif, yaitu metodologi metafisik dalam bimbingan guru besar kami Mr. TM. Ini ada di Surau Jepara, satu-satunya surau cabang Jepara yang ada hanya di Desa Ngeling, Pecangaan, Jepara, dan ada beberapa cabang di seluruh Nusantara, lebih dari 70 cabang. Di sini perlu kami jelaskan semua pada teman-teman ya. Dalam kita bertarekat, karena surau dibuat ini tidak hanya untuk main-main, tapi ini ada sistem dalam sekolah tarekat Naqsabandiyah Kholidah ini, yaitu yang utama untuk tempat wirid, terutama untuk suluk atau halwat. Suluk itu tidak asing lagi dalam orang-orang ahli tarekat. Karena tarekat itu kalau tidak ada suluknya, itu berarti tidak bisa naik. Artinya suluk itu kena ikan rohani untuk menuju mengenal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu suluk. Suluk perjalanan vertikal. Nah, kalau ada hadis yang menjelaskan man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahul jannah, itu ada suluk horizontal dan suluk vertikal. Sing sapa wonge ngambah dalan nuju golek ngelmu, digampangake dalan swargane. Itu bisa masing-masing dalam kita beragama, dalam level syariat, itu suluknya suluk horizontal ke sana, antar sesama. Kalau dalam tarekat suluknya itu vertikal ke atas, mengenalnya jalannya itu ke atas, tidak ke samping. Jadi jalannya ke atas. Suluk itu naiknya rohani dalam menembus beberapa level, beberapa alam akhirat. Ini tidak omong kosong atau tidak hayalan, tapi ini sungguhan. Karena dalam tarekat kami ini full dengan praktek. Kita bisa praktek sendiri. Kita bisa menjalankan ibadah yang namanya sholat daim, sholat yang tidak ada waktu, yang tidak terdeteksi dengan waktu dan ruang waktu, selalu, walaupun toh istirahat, walaupun toh ngantuk, itu tidur, itu masih bisa mengerjakan sholat daim. Ada sholat daim, ada sholat syariat atau sholat 5 waktu. Bisa mengerjakan sholat daim itu didikannya atau sekolahnya itu harus tahu yang namanya halwat atau suluk dalam bimbingan guru rohani. Tentunya semua itu bisa ditempuh dengan itu. Kita bisa mempraktekkan yang mana sholat khusyuk, sholat daim, sehingga kita tahu kiblat rohani,
kita kenal Tuhan itu adalah suluk. Ini surau adalah tujuannya yang paling utama untuk kegiatan suluk. Jadi orang Islam itu harus tahu suluk itu apa. Nah, karena kalau tidak mengerti suluk ya berarti tidak tahu untuk mengenal Tuhan. Tuhan tidak bisa dikenali dengan panca indera, dengan mata, dengan pikiran, apapun panca indera. Tuhan hanya bisa dikenali dengan roh. Nah, maka biatnya sendiri itu yang di biat rohnya dalam tarekat ini ditidurkan itu. Tadi tarekat arwah yang di biat itu rohnya, otomatis rohnya nanti akan menguat dalam kesadarannya. Jadi ada ada alam sadar, yaitu alam dunia, ada alam bawah sadar, itu di bawahnya dunia alam mimpi, atau alam atas sadar, itu di atasnya alam dunia. Ini bisa ditempuh dengan suluk. Untuk kita ini bisa menguat dalam kesadaran alam atas sadar, itu rohaniyahnya harus menguat. Alam sadarnya itu kalah, masih kuat alam atas sadar. Jadi dalam mengerjakan tarekat ini tentu tidak pakai akal. Artinya apapun itu rumusnya tidak dengan akal. Artinya dengan kesadaran rohani. Dengan kesadaran rohani. Sebab yang dibiat itu rohnya. Maka kalau yang dibiat itu rohnya, itu otomatis itu yang digunakan semua dalam kehidupan adalah mengikuti kesadaran rohani. Itu sangat berat dan sangat sulit. Artinya harus bersungguh-sungguh, harus sam'an wa ta'atan dengan guru yang membimbing, harus benar-benar sam'an wa ta'atan dengan guru yang membimbing. Kalau sudah bisa demikian, itu nanti kesadaran rohani akan menguat. Dari begitu. Maka dari itu dalam tarekat ini itu yang dibiat rohnya supaya kesadaran rohani itu menguat. Jadi kita ini jangan sampai berkiblat pada alam bawah sadar, nanti ya ke belakang tidak bisa naik. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa itu maha metafisik. Maha metafisik artinya di atas, yaitu di atas alam sadar yang maha sadar. Artinya begitu. Maliki Yaumiddin, raja di raja akhirat tertinggi, di atas alam sadar ada maha sadar. Makanya ada alam sadar, alam atas sadar, yaitu maha yaitu maha alam atas maha sadar. Itu artinya begitu. Jadi maha, tidak ada di atas, tidak ada lagi, itu maha. Jadi begitu, kita berkiblat pada yang di atas. Kita berkiblat pada rohani. Maka dalam beribadah pun kita mengikuti rohani, detik-detik rohani kita. Kita sudah punya kiblat rohani, menyambungkan dan robitoh dengan guru. Itulah kiblat kita dalam semua kegiatan kehidupan ini.
kita mengikuti kiblat rohani. Artinya dalam mengerjakan di surau-surau ini kita tidak usah memperbanyak pikiran, ora usah kakek mikir. Ikuti saja gurumu, perintah gurumu. Gurumu yang rohani itu. Jangan terjebak pada jasmaninya. Walaupun toh kuncinya pintunya di jasmani itu, tapi gurunya roh adalah roh. Tidak mungkin jasad itu bisa membimbing roh. Yang bisa membimbing roh adalah roh itu sendiri, bahkan maha roh. Kayaknya urian-urian ini memang sangat sulit dipahami untuk umum. Tapi kalau sudah masuk di sekolah ini, nanti sedikit demi sedikit akan bisa memahami tentang bagaimana kita menggerakkan rohani kita supaya kita selalu berkiblat pada rohani. Karena nanti yang pulang ada roh kita, yang pulang ke Allah itu roh kita, tidak jasmani kita. Jasmani kita akan kembali ke tanah, dan roh kita juga akan kembali yang maha roh. Maka dari itu kalau kita ini tidak punya pembimbing rohani, maka juga akan terkatung-katung. Maka dalam ada bahasa pengetahuannya lain, ada reinkarnasi, akan kembali kehidupan lagi bagi roh-roh yang tidak bisa disucikan. Itu. Jadi begitu. Jadi dari ulama-ulama tasawuf yang latar belakang itu ulama ahli tarekat itu memang mempercayai ada reinkarnasi ya. Itu khusus bagi roh-roh yang belum bisa bersih, itu belum bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan supaya dibersihkan lagi. Jadi kita ini tujuannya bertarekat untuk membersihkan roh supaya bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tidak asing lagi dalil itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuk dalam hamba-hambaku dan surgaku. Itulah tujuannya, hanya untuk mencari jalan pulang. Bahkan semua agama itu mengajarkan supaya tujuannya hanya untuk mencari jalan pulang. Dari seluruh para nabi-nabi tidak ada yang kontra, saling membenarkan, karena jalan untuk mengenal Tuhan itu sama dan satu. Walaupun toh syariatnya berbeda-beda, mungkin akidahnya juga ada perbedaan, tapi dalam prinsip untuk mengenal Tuhan itu jalannya itu sama, karena yang mana agama tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Sesungguhnya agama memiliki agama yang satu, yang dimiliki semua para nabi, itu Islam. Para nabi itu Islam, tapi tidak Islam merek, tapi Islam metodologi. Islam yang bermetodologi wasilah. Islam yang bermetodologi wasilah. Tadi Islam yang di situ dikenalkan nur Allah, yang nur Allah itu ada seorang manusia yang membawa nur, yang menjadi khalifah Allah. Itulah Islam sistem yang bermetodologi. Tidak Islam merek. Kalau Islam merek itu banyak orang yang hanya KTP-nya saja yang Islam, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Mengakunya beragama tapi tidak kenal Tuhan. Itu banyak orang-orang di akhir zaman ini mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Itu sudah rusak. Sebab diprediksi Nabi, besok akhir zaman ada
yang namanya Islam hanya tinggal namanya. Saati zamanun mal islamu ila ismuhu wa mal qur'anu ila rasmuhu. Terus akhirnya. Jadi Islam sendiri di akhir zaman juga akan rusak. Artinya apa? Hanya mengaku sebagai orang Islam tapi tidak kenal Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan, inilah sekolahnya ada di Tarekat Nasabil Kholadiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini ada di Jabang Jepara, ada ya. Jepara, di Desa Ngiling, Pecangaan, Jepara. Bahkan seluruh Nusantara ada, seluruh kota ada yang bisa belajar untuk praktek mengenal Tuhan, bisa bergabung ya di sekolah kami. Nomor HP-nya ada. Nah, nanti saya tidak hafal ya. Yang penting alamatnya sudah saya beritahu. Sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anda maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.